Tes tes. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Jako Takayuki. Kembali lagi bersama saya di segmen Pharmacy Talk, yaitu dimana saya Jako Takayuki mengedukasi atau memberitahu apapun segala hal tentang farmasi. Sebelum kita mulai ke apa itu farmasi dan yang lain-lainnya, kita harus tahu dulu asal usulnya gitu ya. Kenapa sebut ini mungkin ya kayak disebut farmasi, asal usulnya dari mana gitu. Langsung aja kita saksikan di video ini ya, di proyektor ini. Oke, ini sudah ada ya ininya. Oke, farmasi. Mana asal usulnya? Well, yang setahu saya gitu ya, ini tuh berasal dari dokter sebenarnya farmasi itu, ilmu kedokteran. Tapi sebenarnya berbeda juga gitu ya. Jadi farmasi itu lebih condong ke obat, sedangkan dokter ke diagnosa. Lalu untuk bentar ya. Jadi, kalau untuk sejarahnya seperti ini ya, yang ada di PPT. Oke, sejak masa Hippocrates, yaitu bapak ilmu kedokteran, di sana tuh di Yunani ya, belum dikenal sebagai apa ya, adanya profesi farmasi gitu ya, profesi pembuat obat gitu. Jadi di Yunani dulu ya, dokter tuh mendiagnosa penyakit dan yang ngasih tahu juga obatnya gitu. Atau yang kita sebut sebagai apoteker gitu. Nah, semakin lama sebenarnya tuh dokter itu jadi kewalahan sebenarnya. Dan masalah juga ya dalam penyediaan obatnya gitu, karena semakin rumit. Karena kan yang kerja tuh satu orang di dua profesi gitu, dan dua-duanya itu kan super sibuk gitu. Jadi kan rada lumayan apa ya, bingung dan capek gitu ya, kayak harus kerjanya sit. Maka dari itu di tahun 1240 Raja Jerman Frederick II memintahkan untuk pemisahan secara resmi antara farmasi dan kedokteran. Ini tuh ditulis dalam dekretnya yang terkenal dalam teks, yaitu namanya two slices atau dua potongan. Jadi potongan ini tuh kalau saya baca tuh ini tuh udah sama rata banget gitu. Dokter hanya boleh dalam hal mendiagnosa, sedangkan untuk farmasi dalam pengadaan, penyiapan obat, dan konseling, pelayanan informasi obat. Tuh. Lalu udah lama terkenalah dampak revolusi industri, dan itu juga merambah ke dunia farmasi ya, dan timbullah dengan sebutan industri obat. Dan sekarang industri obatnya juga dipisah lagi dari farmasi gitu. Yang asalnya farmasi itu mencakup semuanya, itu dari penyediaan, pengadaan, pelayanan informasi obat. Sekarang si penyediaan atau pengadaan ini tuh dipisah menjadi industri farmasi. Nah, di industri farmasi ini tuh apa ya? Kita tuh mau mencetak tablet, injeksi, NaCl, dan kayak gitu ya. Dan hal itu dalam pengadaan obatannya gitu ya, pembuatannya.
Lalu yang kedua tuh ada lagi kegiatan farmasi di bidang penyediaan atau peracikan obat atau yang kita sebut sebagai ini keahlian kefarmasian jauh lebih dibutuhkan di sebuah industri farmasi daripada apotek ya, kalau bisa kita lihat. Karena dapat dikatakan bahwa farmasi itu identik dengan teknologi pembuatan obat. Ya, karena awalnya juga sebenarnya pas zamannya Yunani kesana-sananya itu ada sejarah juga di India juga, di India ya kalau nggak salah, pembuatan tablet pertama. Lalu di Cina pembuatan obat dari tanaman herbal. Nah, emang farmasi itu identik ke pembuatan obat. Lebih ke pembuatan obat, bukan apa ya, kayak penyediaan ya, bukan dalam hal itunya gitu. Nah, seiring dengan pola perkembangan teknologi agar mampu menghasilkan produk juga yang memenuhi persyaratan dan kebutuhan, maka kurikulum pendidikan bidang farmasi juga disusun agar teknologi pembuatan obatnya juga menunjang keberhasilan dari persyaratan yang tadi disusun ya. Untuk tugas profesinya yaitu pembuatan obat, industri pembuatan obat dan penyediaan dan peracikan obat. Kalau dilihat dari sisi pendidikan farmasi, di Indonesia mayoritas farmasi itu belum merupakan bidang tersendiri, melainkan termasuk dalam bidang MIPA. Tetapi ini bisa saya bantah karena di tahun 2020, yaitu tahun sekarang di dunia nyatanya, ini tuh sudah ada dan sudah dipisah gitu. Salah satunya ada di universitas swasta gitu ya. Jadi bakal ada gelar yaitu namanya sarjana farmasi gitu. Bukan masuk dalam bidang MIPA lagi gitu. Yang merupakan kelompok ilmu murni yaitu basic science, sehingga lulusan S1-nya juga bukan sarjana farmasi melainkan sarjana sains. Menurut Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun 1997 dalam Informasi Jabatan untuk Standar Kompetensi Kerja menyebutkan jabatan ahli dan teknik kimia farmasi yang tergolong sektor kesehatan bagi jabatan yang berhubungan erat dan obat-obatan dengan persyaratan ya dia harus memenuhi persyaratan tentunya. Itu pendidikan sarjana teknik farmasi. Dan menurut buku Pharmaceutical Handbook menyatakan juga bahwa farmasi itu merupakan bidang yang menyangkut semua aspek obat, meliputi isolasi atau sintetisnya gitu ya, atau pembuatan, pengadaan, distribusi dan penggunaannya juga. Jadi gak boleh ya, maksudnya gak harus gitu, bukan gak harus ya, kayak ini tuh dalam hal sudah ditetapkan gitu bahwa farmasi itu tuh kayak rajanya mungkin ya, kayak udah expert di dalam obat. Jadi bisa dibilang gitu ya, kayak gini nih, penggunaan atau pengadaan barang gitu tuh hanya boleh dilakukan oleh apoteker di apotek gitu. Dan ini juga tidak boleh, semisal gitu ya, contoh ada dokter mengadakan gitu ya, pengadaan obat gitu untuk di stokin gitu ya, di misalnya dokter rumah gitu, dia di stok di rumahnya gitu, ada obat-obatnya gitu tanpa ada si apotekernya, itu gak boleh gitu. Dan gak boleh juga dokter untuk kayak sendiri gitu, gak ada penanggung jawabnya obatnya gitu, gak boleh juga. Makanya di sini ini tuh bener-bener kita sebagai farmasi gitu ya, udah ditetapkan gitu bahwa kita tuh dalam pembuatan, pengendalian, distribusi dan penggunaan, cara penggunaannya gitu, kayak pengedukasian penggunaannya juga gitu. Jadi jangan ini juga gitu, jangan kayak ngambil pekerjaan yang lain juga.
Dalam pernyataannya pernyataan Silverman dan Lee tahun 1974 dalam bukunya Pills, Profit and Politics, atau bisa di bahasa Indonesia kan itu Pil, Keuntungan dan Politik, menyatakan bahwa farmasilah yang memegang peranan penting dalam membantu dokter menulis resep rasional, membantu melihat bahan obat yang tepat pada waktu yang tepat dalam jumlah benar dan membuat pasien tahu mengenai bagaimana, kapan, mengapa penggunaan obat baik dengan atau tanpa resep dokter. Yang kedua, farmasi juga yang sangat handal dan terlatih serta pakar dalam hal produksi obat yang memiliki kesempatan yang paling besar untuk mengikuti perkembangan terakhir dalam bidang obat yang dapat melayani baik dokter maupun pasien sebagai penasehat yang berpengalaman. Lalu yang ketiga, farmasilah yang merupakan posisi kunci dalam mencegah penggunaan obat yang salah, penyalahgunaan obat, dan penulisan resep irasional. Jadi menurut Silverman dan Lee ini tuh kayak menjelaskan gitu ya, kayak sebenarnya peranan penting farmasi itu penting banget gitu dalam hal membantu dokter, dalam hal jadi menjadi penasehat yang berpengalaman untuk dokter dan pasien. Lalu yang ketiga, untuk sebagai posisi kunci gitu dalam mencegah penggunaan obat yang salah gitu. Semisalnya kayak komix yang digunakan buat mabuk atau penggunaan efketrosis dalam penyakit yang salah gitu. Nah, farmasi juga gitu yang menentukan itu gitu. Dan ini lucunya gitu ya, mungkin ya kayak di Indonesia gitu. Ada beberapa kan yang kayak oh ini tuh harusnya gini gitu. Padahal ya kita kalau lihat-lihat lagi dari ininya juga emang farmasi juga gitu yang ngatur ya, kayak awalan ini harus gimana, itu harus gimana. Obat itu berguna untuk apa, yang segala tahu tentang obat farmasi. Tapi sekarang anehnya tuh banyak orang yang kayak ngaku-ngaku gitu kayak oh sebenarnya gak harus farmasi juga gitu. Itu sih menurut saya kayak rada miris ya. Selanjutnya, nah sedangkan menurut Herfindahl dalam bukunya Clinical Pharmacy and Therapeutic 1992 menyatakan bahwa farmasi harus memberikan therapeutic judgment atau penghakiman terapeutik daripada hanya sebagai sumber informasi obat. Emang benar. Jadi di farmasi juga atau sebagai apoteker itu juga berhak melayani pasien untuk konseling gitu, kayak menanyakan keluhan apa-apanya gitu. Jadi bisa dibilang kayak setara dengan dokter juga apoteker tuh. Lalu melihat hal-hal di atas, maka nampaknya ada sesuatu kesimpang siuran tentang posisi farmasi. Emang iya, banyak banget di sekarang di tahun sekarang juga masih banyak gitu simpang siur gitu. Dimana sebenarnya letak farmasi itu? Di jajaran teknologi kah, ilmu kedokteran, atau berdiri sendiri? Bingungan dalam hal posisi farmasi juga akan membingungkan para penyelenggara pendidikan farmasi. Kurikulum semacam apa yang harus disajikan para mahasiswa yang bingung menyerap materi yang semakin hari semakin segunung dan hanya terbingung dalam lulusan yang masih baru yang merasa tidak menguasai apapun. Nah, kalau menurut saya nih, emang benar jadi bukan kesempang siuran gitu ya ini tuh, kayak Silverman dan Lee dan Herfindahl ini udah mengatakan yang pas itu, bahwa apapun itu ya, kayak farmasi itu memegangan penting semua kunci gitu. Kayak farmasi itu dokter bisa, bidan bisa, ini keperawatan bisa, ini juga bisa. Soalnya kan dia yang memproduksi obat, dia yang tahu tentang obat itu, dia yang tahu obat itu untuk digunakan untuk apa gitu. Jadi kalau menurut saya kuncinya yang paling penting. Kalau misalnya di
sudutkannya kayak kayak dipiramidain gitu ya. Farmasi itu di atas. Kayak kayak mengkerucutnya pasti ke sana gitu. Seharusnya gitu. Kayak orang kayak nanyain langsung ke farmasi bisa gitu sebenarnya. Karena emang farmasi itu sumbernya dari segalanya gitu, kayak ke obat ya, ke dokter bisa gitu, ke perawat bisa, ini juga bisa gitu, lain-lainnya juga bisa, soalnya dia yang megang obat, dan dia kan dia juga yang buat kayak alat-alat itunya gitu, kayak suntikan ini. Cara penggunaannya gimana, mana mungkin kita cuma bisa buat tapi tidak bisa cara menggunakannya itu. Jadi posisi penting banget sih kalau untuk farmasi ya. Nah, ini di Inggris ya, untuk dalam hal pendidikan. Sejak tahun 1962, dimulai suatu era baru dalam pendidikan farmasi. Karena pendidikan farmasi semula yang menjadi dari MIPA, berubah menjadi suatu bidang yang berdiri sendiri secara utuh. Profesi farmasi berkembang ke arah patient oriented, memunculkan berkembangnya ward pharmacy atau clinical pharmacy. Nah, jadi arahnya ke patient oriented atau ke pasien, mungkin ya ke pasien ya, kayak apotek gitu. Jadi lulusannya itu harus kerja di apotek. Tapi kalau di Inggris langsung berkembang menjadi kayak bangsal tuh, kayak tempat suster, tempat suster, kayak tau gak sih tempat tidur yang bareng-bareng gitu, kayak rumah sakit. Bangsal tuh ya ada. Terus ada clinical pharmacy, klinik tuh. Jadi dari tadinya apotek sekarang jadi melebar kemana-mana kan, jadi ke bangsal juga iya, ke klinik juga iya. Kalau gak salah tuh dengar info, iya nanti juga bakal setara gitu farmasi dengan dokter tuh gitu ya, kayak apoteker dengan dokter tuh gitu. Ngedengar gitu. Itu juga mulai mungkin jadi dari perkembangan juga gitu, soalnya di luar negeri juga gitu ya. Kayak kalau saya lihat gitu ya, kayak hampir 11-12 gitu farmasi dengan kedokteran dokter itu gitu. Sedangkan untuk di USA ini ya telah disadari sejak tahun 1063. Berarti lebih duluan Inggris ya. Terus dilanjut ke USA gitu. Bahwa masyarakat profesional lainnya memerlukan informasi obat yang seharusnya datang dari apoteker. Temuan tahun 1975 mengungkap pernyataan para dokter bahwa apoteker merupakan informasi obat yang parah, tidak mampu memenuhi kebutuhan para dokter dan informasi obat. Apoteker yang berkualitas dinilai amat jarang, langka. Bahkan dikatakan bahwa dibandingkan dengan apoteker, medical representative dari industri farmasi justru lebih merupakan sumber informasi bagi para dokter. Nah, karena ini tuh temuan 1975 tuh ini kalau nggak salah amoxicillin ya, kalau nggak salah gitu. Nah itu juga jadi ini juga gitu, kayak dokter tuh kayak jadi lebih percaya ke orang yang kerja langsung terjun ke industri farmasi. Tapi sebenarnya nggak boleh gitu sih ya, kayak sebenarnya semuanya juga sama sih gitu ya. Soalnya semuanya juga belajar gitu, kayak ilmunya sama, ininya sama gitu. Cuman ya beda pengalaman aja gitu ya, mungkin ya. Kalau yang pembuat obat lebih tahu obatnya, pembuatannya, ininya kemana gitu. Kalau apoteker juga sama gitu, tahu juga itunya gitu. Cuman pembuatannya enggak, tapi lebih ke klinikalnya gitu, kayak nanti ADME-nya gimana. ADME itu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi gitu ya. Kayak gitunya gitu. Jadi kalau bisa saya bilang sih lebih ke dalam obatnya gitu, obat yang direaksikan di dalamnya gitu, gimana gitu. Tuh.
Dan perkembangan terakhir adalah timbulnya konsep pharmaceutical care yang membawa para praktisi atau farmasi maupun para profesor ke arah wilayah pasien. Secara global terlihat perubahan arus positif farmasi menuju ke arah akar semula, yaitu sebagai mitra dokter dalam pelayanan pasien. Apoteker diharapkan setidaknya mampu menjadi sumber informasi obat baik bagi masyarakat maupun profesi kesehatan lainnya, baik di rumah sakit, apotek, ataupun dimanapun apoteker berada. 7. Dan ini sumber-sumbernya yang saya kutip ya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya gini sih. Itu ya kalau yang tadi saya senggol tuh ada farmasi, dokter, terus yang lain-lain. Sebenarnya lebih ke kita hargailah gitu. Kita tuh sebagai apa? Jadi kita harus hargai. Jadi jangan ada yang saling caplok gitu. Misalnya farmasi pembuatan obat dan pengadaan gitu. Terus misalnya kayak ada dokter gitu ngaku-ngaku bahwa sebenarnya saya juga expert dalam obat. Jadi sebenarnya nggak boleh gitu. Kayak etika itunya juga nggak boleh gitu lah kalau bisa dibilang gitu. Ya itu tuh ya nggak sopan aja gitu ya, kayak nyerobot sumber orang lain gitu. Kayak gitu. Terus lebih menghargai lagi sih, kayak misalnya oke, farmasi fokus di pengadaan, pembuatan dan penyampaian obat dan sebagai sumber informasi obat. Jadi orang lain harus nanyain ke farmasi kalau mengenai obat. Ya mau vaksin kayak mau obat ini kayak. Nah, itu sih ini juga aneh gitu ya kalau menurut saya, kayak sejarahnya gitu ya dulunya. Tapi sekarang tuh jadi terbalik gitu, kayak sekarang jadi nanya ke dokter gitu ya, kayak obat, kayak farmasi tuh jadi kayak sales jualan obatnya aja gitu. Kayak kalau kamu pusing, nah belinya obat di apotek gitu. Jadi apotek tuh bukan buat nanyain obat aja udah, beli aja udah gitu, nggak nanyain oh ini tuh gimana ya keluhannya gini nggak ada gitu. Ya mungkin aja saya ngomong gini tuh jadi tercerahkan gitu ya, kalian tuh kayak ya sebenarnya dari dari saya ngomong itu sih ya, daripada ke dokter lebih baik kita ke farmasi dulu gitu pertama kali mah gitu. Kalau misalnya aku gini gitu, tapi kalau parah sih mendingan ke dokter sih, soalnya kan dia expert juga dalam penyakit ya, diagnosa penyakit. Kalau yang menurut saya kayak citel gitu ya, kayak gak ya sepele gitu ya, kayak batuk doang gitu. Mungkin ya untuk cek pertama kali mah coba dulu ke apotek gitu. Kayak nanyain obatnya yang bagus apa gitu. Kan siapa tahu dengan cara memangkas itu gitu ya, kayak ke apotek dulu gitu. Itu bisa jadi si pengeluarannya juga ekonomik gitu ya, kayak lebih murah. Kayak cuman ya konsultasi sebenarnya 5.000 deh. Terus obatnya 5.000 gitu. Jadi 10.000 tuh. Cuman 10.000. Kalau saya ini mahal gitu misalnya gitu ya. Jadi kan menghemat juga. Dan untuk ini juga sih ya, jadi itu juga sebenarnya kesemuanya gitu ya, ke farmasinya juga gak boleh ngambil job yang lain, ke dokternya juga sama gak boleh ngambil jobnya yang farmasi. Terus sama buat pasiennya juga sebaiknya lebih dengerin apa kata apoteker gitu. Apoteker tuh yang tahu obatnya. Dan ya itu sih lucunya gitu ya negeri kita gitu. Oke, itu sih menurut saya ya, kayak
asal usul dari farmasi itu gitu, yang bisa saya presentasikan. Asal usul farmasi begitu kali ya untuk stream kali ini. Terima kasih semuanya yang stream kali video of the day kali ini gitu, penjelasan tentang asal usul dari farmasi. Semoga ini dapat mencerahkan kalian gitu, jadi lebih tahu bahwa farmasi itu ternyata kayak gini gitu. Terima kasih dan sampai jumpa di Farmasi Talk selanjutnya. Bye bye.